Pelajaran ke-6, Pikiran Kreatif dalam Universal. Pelajaran 2 dan 4 telah membuka jalan bagi pernyataan bahwa kita dapat menemukan di alam semesta keberadaan pikiran yang persis sama dengan pikiran individu yang baru saja kita pelajari. Kehadiran tatanan universal di alam mengungkapkan kecerdasan seperti kita, karena tidak kurang dari kehadiran kecerdasan yang kreatif dan berkelanjutan dapat menjelaskan keajaiban keakuratan bagian-bagian yang saling terkait. Kecerdasan ini adalah akar dari segala sesuatu dan metode aktivitasnya adalah apa yang kita sebut hukum alam. Dalam kosmos ia bekerja dengan ketepatan mutlak sehingga kehidupan manusia bergantung padanya, seperti dalam hukum tarik-menarik gravitasi dan gravitasi, gerak sentrifugal dan sentripetal, atau dalam hukum kelistrikan, atau prinsip pertumbuhan. Bahwa manusia dapat menguasai alam semesta dan lingkungannya membuktikan bahwa pada intinya terdapat kecerdasan seperti miliknya atau dia tidak dapat mengendalikannya. Sekali lagi diketahui bahwa pikiran atau pemikiran individu dapat bertindak untuk menggerakkan benda-benda berat seperti, misalnya, kita temukan di pelajaran 8. Sangat menarik untuk dicatat bahwa benda lain selain logam diketahui dapat digerakkan oleh pikiran. Belum lagi mukjizat Yesus, kita dapat meminta perhatian pada catatan Society for Psychical Research. Bahwa logam dapat dikendalikan oleh pikiran dan dimagnetisasi olehnya, menunjukkan kecerdasan yang sesuai ada di dalamnya. Studi tentang botani sangat bermanfaat untuk menggambarkan kecerdasan kosmik atau atom ini. Biologi dan penyelidikan kehidupan sel, yang telah kita rujuk, menunjukkan kesimpulan yang pasti. Seseorang dapat membaca cerita yang menarik dalam kehidupan moneron, bentuk terendah dari kehidupan mandiri, memahami aktivitasnya yang bertujuan dalam mendekati tumbuhan satu sel dan memutuskan apakah ia dapat menelannya atau tidak. Jika menemukan sel terlalu besar, ia pindah ke yang lain. Ia menggembungkan tubuhnya dengan gas untuk naik ke air atau mengempiskannya untuk tenggelam lagi. Banyak keajaiban lain yang dicatat oleh ilmu pengetahuan. Kehidupan sosial lebah yang terorganisir adalah ilustrasi. Kisah Maeterlinck adalah roman pikiran ilahi dengan roh sarang, yang menunjukkan aktivitas yang bertujuan, bukan demi kehidupan individu lebah tetapi demi kehidupan korporat dan demi pelestarian kawanan. Seseorang tidak perlu menyebut naluri berang-berang dengan kemampuan teknik mesinnya, atau anjing atau kuda dengan naluri superiornya. Hukum dalam mekanika dan naluri pada hewan sama-sama mengkhianati pikiran kosmik universal yang sedang bekerja. Pikiran universal, alam bawah sadar. Kita telah melihat bahwa alam semesta material adalah manifestasi lahiriah dari kekuatan batin roh. Semangat, kami katakan, adalah kekuatan untuk menciptakan, itu adalah kekuatan yang membuat sesuatu, tetapi bekerja sebagai hukum pertumbuhan dari dalam. Ini menunjukkan bahwa pikiran universal bersifat subjektif, atau bawah sadar. Bahwa itu subjektif ditunjukkan oleh fakta bahwa ia adalah satu kesatuan, seperti yang telah kita lihat di pelajaran 4, dan karena itu adalah satu unit, ia bertindak secara independen dari bentuk atau individualitas, dan karena ia bertindak secara independen dari kehendak individu, ia tidak dapat memiliki pikiran objektif atau aktivitas pribadi dalam pengertian biasa. Lihat pelajaran 27. Sekali lagi kita melihat bahwa pikiran kosmik bersifat subjektif karena ia kreatif, akhirnya kita mengetahui bahwa aktivitasnya bersifat deduktif karena alasan ini. Penalaran induktif didasarkan pada studi tentang berbagai fakta dan fenomena kehidupan yang darinya suatu hukum atau prinsip diinduksi, seperti misalnya, Newton menemukan bahwa apel yang jatuh, matahari, dan bulan semuanya bertindak dengan cara tetap yang serupa dan darinya menginduksi hukum tarik-menarik gravitasi. Sekarang pikiran kreatif universal tidak dapat bertindak dengan induksi karena pada awal rangkaian kreatif ia memiliki tidak ada fakta atau fenomena yang mendasari induksinya. Bentuk-bentuk belum dimanifestasikan. Pada saat yang sama ia dapat bertindak dengan deduksi karena deduksi adalah metode yang dengannya kita memindahkan argumen dari prinsip atau hukum tetap ke berbagai kesimpulan. Roh itu sendiri adalah prinsip atau hukum yang tetap, sehingga ia menciptakan bentuk dan manifestasi dengan deduksi logis dari prinsipnya sendiri. Itu membentuk mawar dalam pikiran, karena ketika rangkaian kreatif dimulai, tidak ada mawar yang digunakan untuk pola. Ia memikirkan sebuah bintang ke dalam bentuk dan ia mulai bersinar, atau seekor burung dan ia mulai bernyanyi. Sebagai bentuk muncul dari pemikiran-pikiran kreatif. Kita melihat bahwa pikiran ini bersifat deduktif dan impersonal serta kreatif. Penting dalam buku pelajaran singkat seperti ini untuk membahas poin-poin ini tanpa banyak argumen, tetapi cukup dikatakan di sini untuk mengarahkan siswa ke arah yang benar.
Dengan mempelajari bab-bab lain dia mungkin memperjelas prinsip-prinsip sebelumnya, tetapi tujuan pelajaran ini adalah untuk menunjukkan kepadanya bahwa pikiran bawah sadarnya sendiri dan alam semesta adalah kreatif, impersonal, dan deduktif, yaitu, masing-masing bertindak dengan kecerdasan kreatif yang sempurna untuk menghasilkan dalam bentuk dan manifestasi apapun kesan yang dibuat padanya. Batin objektif ternyata muncul atau berasal dari yang subjektif, dikembangkan dalam diri individu untuk memungkinkannya berhubungan dan mengendalikan lingkungannya, dan kemudian subjektif berbalik untuk bertindak sebagai pelayannya untuk melaksanakan perintahnya, dan mengobjektifkan keinginannya. Ketika siswa memperoleh pengetahuan tentang fakta-fakta ini, dia telah menguasai prinsip-prinsip pertama metafisika dan mudah-mudahan dapat melanjutkan dengan senjata-senjata ini di tangannya untuk menguasai alam semesta. Sebab inilah hasil dari mereka yang beriman dan mengetahui. 1. Tubuh dikendalikan untuk kesehatan dan kebahagiaan dengan memberikan pikiran kreatif hanya di dalam ide dan cita-cita tertinggi dan paling sempurna. Jika Anda tidak tahu apa yang terbaik untuk disarankan, hentikan semua pikiran negatif dan biarkan saja, kecenderungannya adalah pada kesehatan, dan Roh mengetahui hal-hal apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Pelajaran 29. 2. Karena kita hidup dalam kesatuan alam semesta, lihat pelajaran 10, pikiran batin kita menyatu dengan yang tak terbatas dan karena itu kita dapat mengendalikan kondisi kemakmuran dan lingkungan kita serta kesehatan kita. Pikiran objektif kita memberikan impresi atau gambaran pada alam bawah sadar universal, dan yang terakhir bertindak untuk menghasilkan bagi kita apa yang kita pikirkan. Dalam demonstrasi praktis, yang harus kita lakukan adalah melupakan istilah alam bawah sadar, tujuan, dan mulai bekerja untuk menyadari kebenaran bagi diri kita sendiri. Buku ini hanya dirancang untuk memberitahu kita tentang bagaimana hal itu terjadi, tetapi kita harus berhati-hati dalam menganggap diri kita harus menciptakan, bekerja, berjuang, atau melakukan sesuatu. Kami hanya mengidentifikasi diri kami dengan kebaikan yang kami inginkan dan kemudian mengharapkannya. Lihat buku saya tentang Being and Becoming. 3. Kita dapat bekerja secara independen dari semua kondisi sebelumnya, tidak ada batasan dalam pikiran kreatif, tidak ada pengubah, tidak ada persaingan, tidak ada kekurangan apapun. Semuanya ada, dan itu semua. Kemudian juga unsur waktu tidak masuk, karena di alam roh tidak ada waktu. Ruang tidak masalah karena kita berurusan dengan media, di mana ruang tidak diketahui. Jarak material atau fisik bukanlah penghalang karena tidak ada penghalang dalam roh, dan mendapatkan hasil penyembuhan dengan pasien ribuan mil jauhnya sama mudahnya dengan jarak beberapa kaki. Kami tidak mengirimkan pikiran karena tidak ada tempat untuk mengirimkannya. Di mana-mana ada di sini. Kita tidak perlu mengambil daya dari beberapa sumber luar karena kemahakuasaan ada di sini secara keseluruhan saat kita mengenalinya, karena sebagai satu kesatuan dengan Bapa, saya dapat mengatakan, semua kuasa diberikan kepada saya di surga dan di bumi. 4. Kehancuran, penyakit, kematian, dan semua penyakit kehidupan berasal dari rasa keterpisahan dari Yang Maha Hidup. Tidak ada pemisahan nyata karena semuanya adalah satu, tetapi perasaan keterpisahan adalah dasar dari semua perselisihan dan ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, untuk memulihkan kesehatan, kekayaan, dan cinta, kita hanya perlu membuat kesatuan kita dengan kehidupan, dengan pikiran semesta, dengan Tuhan dan Bapa dari kita semua yang ada di atas segalanya, melalui semua dan di dalam kamu semua, karena pikiran universal adalah bagi mereka yang sadar akan persatuan mereka dengan itu tidak kurang dari Tuhan dan Bapa kita semua. Dalam hal ini kita harus menemukan ilham yang paling indah, karena ilmu mental tidak merampas salah satu dari kualitas-kualitas esensial yang didambakan hati kita dari Tuhan, melainkan memperluas konsep kita tentang kekuatannya dan kekuatan kita sendiri, pada saat yang sama. Seperti yang dikatakan Sam Walter Foss, ketika langit yang lebih luas pecah pada pandangannya, Tuhan mengagungkan pikirannya yang terus berkembang. Setiap tahun dia memimpikannya Tuhannya lagi dan meninggalkan Tuhannya yang lebih tua. Dia melihat skema tak terbatas melebar dalam bintang dan bunga, langit dan gumpalan. Dan saat alam semesta tumbuh besar, dia memimpikannya Tuhan yang lebih besar. Realisasi, ambil 4 pernyataan di atas dan renungkan. Saya sekarang membuat penyatuan sadar saya dengan Yang Maha Baik. Saya tidak akan lagi merasakan keterpisahan. Saya akan bersukacita dalam hak ilahi saya sebagai seorang putra di rumah Bapa. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Hari ini saya sadar akan kehadiran hidup, cinta, dan kebijaksanaan ilahi.
Saya menyadari bahwa dunia saya hanyalah cerminan dari pikiran saya sendiri, dan saya hanya memikirkan yang terbaik, paling murni dan paling benar. Saya mencari kebaikan saya dalam segala hal dan saya menemukan kebaikan dalam semua orang. Saya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kekuatan roh. Saya menyatu dengan kehidupan dunia dan saya senang. Kemudian, tanyakan apa yang kamu mau dan itu akan dilakukan kepadamu. Bersyukurlah.